Assalamualaikum, selamat datang dan selamat bergabung di channel saya, channel Ismail. Baiklah teman-teman dan adik-adikku, ini adalah tutorial tentang instalasi Debian dengan cara CLI. Temuan kemarin kita sudah membahas mengenai setting VirtualBox, itu setting Debian memasukkan ISO Debian dalam VirtualBox, dimana itu adalah langkah awal untuk instalasi Debian. Sekarang kita melakukan instalasi. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengklik tombol start atau mulai. Kita klik. Ini adalah masih loading ya, awal instalasi, kemudian muncul ini. Nah, ini adalah tampilan awal jika kita akan memulai instalasi. Seandainya ini mengganggu, kita close aja ini. Mana? Nah, di sini kita menggunakan panah ya, bawah atas, tidak menggunakan mouse. Ini install, kita pilih yang paling atas itu install, itu ini menggunakan CLI, tapi kalau yang graphical install dia menggunakan GUI. Kita mulai dengan menekan enter. Nah, di sini ada select language atau memilih bahasa yang akan kita gunakan. Kita untuk mempermudah, kita pakai bahasa Indonesia saja. Pilih Indonesian, bahasa Indonesia di sini. Kemudian enter. Nah, kemudian tanya lagi, lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih. Kita pilih ya. Enter. Untuk memilih lokasi, karena kita berlokasi di Indonesia, kita pilih di Indonesia. Klik. Pilih di sini, kemudian enter. Ini adalah penyataan untuk penggunaan keyboard. Keyboard kita adalah menggunakan QWERTY yang mana menggunakan Inggris Amerika keyboard. Kemudian enter. Ini untuk mengatur host, nama host. Di sini nama host yang biasa digunakan untuk komputer kita. Kan kita pakai sini ada SMKN Kembangan Umpu, terus saya bisa memakainya, saya berambah PLL Umpu. Kemudian akan kelanjutkan dan enter. Untuk nama domain itu biasanya ada .co.id, ada .com. Kalau tidak punya, ini kan biasanya berhubungan dengan internet, kalau tidak punya bisa dikosongkan. Kita kosongkan saja, kemudian lanjutkan. Ini menata pengguna dan kata sandi. Untuk root, kata sandi root, kata sandi ini digunakan untuk ketika login sama di root, di mana root itu digunakan untuk instalasi paket ataupun konfigurasi paket tersebut. Jadi kalau kita menginstalasi paket-paket seperti DNS, SSH, nanti di root. Kata sandinya untuk permudah saja, saya milih dengan angka 1, 2, 3. Ya, lanjutkan. Ini verifikasi kata sandi, kita masukkan lagi 1, 2, 3. Kan ini adalah ketika login, nama yang akan muncul di user akan muncul di Debian. Nama lengkap misalkan nama saya ini Ismail. Nah, ini ada nama untuk akun, ketika akun masuk itu menggunakan apa namanya. Nah, saya untuk mudah ingat ada nama is aja, is. Dan lanjutkan. Ini adalah kata sandi lagi. Kalau yang sebelumnya adalah untuk root, yang sekarang untuk usernya yaitu user is. Untuk memudahkan, saya samakan saja
passwordnya itu 123. Ini verifikasi passwordnya 123. Kita lanjutkan, enter. Setelah selesai memilih waktu, ini kita masuk ke partisi hard disk. Ini ada terpandu, gunakan seluruh hard disk. Ini artinya kalau kita memilih terpandu, maka hard disk yang ada yang tadi 8 GB tadi digunakan sepenuhnya. Kemudian yang ini juga dengan metode LVM. Saya akan menggunakan manual. Pilih manual, kemudian enter. Kemudian partisi hard disk kita memilih yang 8,6 GB atau VirtualBox hard disk. Enter. Membuat partisi yang kosong, kita pilih ya. Di sini ada pilihan 8,6, 8 primer dan logical 8,6 GB. Ini yang masih kosong kita definisikan dulu, kita enter. Buat partisi baru, enter. Ini adalah ukuran barunya, yaitu ada harddisknya yang seperti di awal ada 8,6 GB. Kita pakai 6 saja karena yang 2 itu akan dipakai untuk swap dan untuk logical. Ini 6, kemudian lanjutkan, enter. Kita pilih jenis partisinya ada primer. Lokasi tempatnya di mana? Di awal. Ya, kita pilih di sini ya untuk root, maksudnya. Lalu kemudian selesai menyusun partisi. Nah, kemudian masih ada 2 GB lagi yang kosong, kita pilih. Kemudian partisi baru. Ini kita satu saja. Satu, kemudian lanjutkan. Pilih logical di awal, dan ini ada titik kaitnya dah untuk /home. Kita biarkan, kemudian selesai menyusun partisi. Ini ada 2, masih ada sisa 1 GB lagi yang masih ruang kosongnya. Kita enter lagi, kita partisi lagi, buat partisi baru, enter. Kita biarkan apa adanya sisanya itu, kita lanjutkan. Kemudian logika kita enter. Nah, di sini kita memilih digunakan sebagai, karena kita mencari swap. Kita ruang swap. Sudah terdefinisi sini digunakan sebagai ruang swap, baru kita selesai menyusun partisi. Nah, di sini udah terdefinisi semua. Jadi dari 86 GB itu yang 6,6 untuk root, yang 1 GB untuk /home, dan yang satu lagi untuk swap. Ya, selesai, baru kita selesai mempartisi, enter. Nah, kemudian tulis perubahan yang terjadi, kita pilih ya. Nah, instalasinya sudah jalan. Jadi sekarang adalah mengelola data, paket data, atau ini apa, repository. Pindai CD atau DVD scan. Karena kita tidak menggunakan CD atau DVD, jadi kita pilih tidak. Ya, masih tidak, enter. Kemudian gunakan suatu jaringan cermin mirror. Kita tidak memakainya. Ya. Enter. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kita mau survei di paket Debian, karena akan dikirim ke server Debian. Kita pilih tidak usah ya. Nah, ini adalah paket-paket yang akan diinstalkan. Kalau dalam CLI ini cukup yang perkakas sistem standar saja yang kita gunakan. Untuk menonaktifkan bintang ini, kita tekan spasi lagi, pilih ini, kita hilangkan spasi. Nah, khusus ini saja yang kita gunakan, kemudian tekan enter. Nah, tahap berikutnya yaitu masang bootloader group. Ini gunanya
pada saat booting ya, mau login, ini perlu kita pilih ya. Nah, untuk bootloadernya kita pilih memakai harddisk yang sudah kita partisi sebelumnya, itu di DFSDA virtual block harddisk. Kita pilih yang paling bawah ini, kemudian enter. Ini menyelesaikan instalasi selesai ya. Selesai instalasi, kita lanjutkan. Ini sudah berhasil ya. Enter. Nah, ini adalah tampilan bootingnya ketika berhasil instalasi. Tadi memakai group loader. Kalau kita tadi memilih tidak group loadernya, maka tidak akan bisa masuk untuk bootingnya. Kita tunggu sampai muncul untuk memasukkan user. Nah, di sini tertera ada SMKM Blambangan Umpu login, karena kita tadi menggunakan hostnya itu SMKM Blambangan Umpu. Dengan usernya tadi adalah IIS. Kita coba masuk untuk login, klik IIS, enter. Nanti akan tanya password, kita masukkan password 123. Nah, memang di sini tidak akan muncul. Kita enter. Nah, ini berhasil. Itu dengan nama IIS, kemudian @smk Blambangan Umpu. Nah, ini adalah instalasi Debian. Kita sudah berhasil. Semoga instalasi ini bermanfaat. Berikutnya kita akan bersambung ke konfigurasi IP. Ya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengikuti langkah-langkah instalasi. Semoga bermanfaat. Ya, tunggu pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.